من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah wa syukrulillah ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian tafsir kita, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih pada surat Yasin, pada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum mudlimun. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Qauluhu ta'ala subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma ya'lamun. Maknanya taqaddasallahu wa ta'ala alladzi ansha'al asnafa minan nabati wal ashjar. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah yang telah menciptakan berbagai macam-macam tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Wa min anfusin nasi haitsu ansha'adz dzukura wal inatha, dan juga dari jiwa-jiwa manusia, menciptakan manusia, yaitu dengan menciptakan mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan. Wa ma la ya'lamun nasu min makhluqatillahil ukhra fil barri wal bahri wa ghairihima, dan apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya, baik di daratan maupun di lautan, dan makhluk yang ada di selain keduanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya, memuliakan dirinya, bahwa dirinya telah menciptakan apa-apa, menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan pepohonan, dan juga menciptakan manusia yang berpasang-pasangan dari laki-laki dan perempuan. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah Al-Khaliq. Al-Khaliq yang maknanya adalah Maha Pencipta, menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, menciptakan segala sesuatu dari nol, menciptakan tumbuh-tumbuhan, manusia, hewan-hewan yang diketahui oleh manusia dan yang tidak diketahui oleh manusia, baik di daratan maupun di lautan. Dan ini subhanallah, betapa banyak setiap hari atau setiap waktu manusia menemukan hewan baru, menemukan tumbuhan baru. Karena Allah Subhanahu wa taala setiap hari Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia inginkan. Manusia mengira dia sudah mengumpulkan berbagai macam jenis tanaman, mengumpulkan berbagai macam jenis tumbuhan, baik yang ada di darat maupun di laut, semuanya sudah didata. Ternyata apa? Esok hari masih ada jenis tumbuhan yang belum pernah mereka lihat, belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Demikian juga hewan-hewan yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Bahkan mereka menyatakan satu makhluk dari tumbuhan atau hewan sudah punah.
puluhan tahun yang lalu, ternyata apa? Ternyata masih ada. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di sana ada makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah dan belum pernah diketahui oleh manusia. Qala Allah Ta'ala, wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum mudlimun. Maknanya, wa dalalatun linnasi ala tauhidillahi anna nadhhabu ad-diya'a bidhahabin nahari wa maji'il laili hina nanza'un nahara minhu. Sebagai bukti bagi manusia, sebagai dalil bagi manusia akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, akan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahaya siang hari dan tenggelamnya malam hari, yang mana seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mencabut terangnya siang dan menggantinya dengan gelapnya malam. Ini sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggeser malam ke siang dan menggeser siang ke malam. Wa na'ti bidzulmati ba'da dhahabin nahari fa idzan nasu dakhiluna fi dhalam. Dan kami mendatangkan kegelapan setelah sirnanya terang siang hari, lalu tiba-tiba manusia berada pada kegelapan malam hari. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memutar siang kemudian ke malam hari, seolah-olah manusia apa? Tidak terasa, tiba-tiba hari sudah gelap. Begitu cepat perpindahan antara siang ke malam hari. Ini bisa kita rasakan, khususnya sore hari. Bagaimana setelah salat asar, langit masih terang, cahaya masih jelas. Begitu kita masuk rumah, beberapa saat keluar rumah, tiba-tiba sudah gelap. Tiba-tiba sudah gelap. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu, qauluhu ta'ala, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Maknanya, wa alamatun lahum ala wahdaniyatillahi hadhihi syamsul lati tajri limustaqarrin ya'lamullahu qadraha la tatajawazuhu wa dzalika taqdirul azizil ladzi la yughalibuhu ahad. Demikian juga sebagai tanda bagi mereka, bagi manusia, tentang wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang ketunggalan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak ada sekutu baginya, yaitu peredaran matahari yang mana peredarannya sudah Allah Ta'ala tentukan, seolah-olah matahari itu sudah ada relnya, mana yang akan dia lalui, berapa lama dia akan melaluinya, seolah-olah sudah ada jalan yang dia lalui, tidak pernah meleset ke kanan maupun ke kiri. Ini sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia, bahwa yang mengatur itu adalah Allah Maha
satu, Allah Maha Tunggal, tidak ada sekutu baginya, tidak ada sepadan baginya, tidak ada yang sejajar dengannya. Kemudian Al-Alimu alladzi la yakhfa alaihi syai'un min amri makhluqatihi. Semuanya itu adalah ketentuan Al-Aziz yang maha bijaksana, yang tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya, yang maha perkasa, tidak ada satupun yang bisa melebihinya, tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Selain itu dia juga maha mengetahui apa yang dia ciptakan, mengetahui apa yang dia atur. Ini beda dengan manusia. Makanya dikisahkan bahwa seorang ateis, filosof ateis, dia menantang seorang muwahhid. Dia mengatakan apa? Aku bisa menciptakan sebagaimana Tuhan yang kalian sembah bisa menciptakan. Aku bisa menciptakan apa? Makhluk dari sesuatu yang dari benda mati. Apa yang dia lakukan? Dia ngambil daging, kemudian dimasukkan ke dalam toples, kemudian ditutup, dibiarkan beberapa hari. Tiba-tiba muncul apa? Belatung. Lalu dia menunjukkan kepada seorang muwahhid, "Nih, lihat, saya telah menciptakan makhluk hidup dari benda mati." Maka al-muwahhid ini, ahli tauhid ini, dia menjawab, kalau kamu memang benar-benar menciptakan, tentunya sang pencipta itu mengetahui apa yang dia ciptakan. Maka ditanya si ateis ini, sekarang berapa jumlah belatung yang ada di dalamnya? Dan berapa jumlah laki-laki dan perempuan di antara belatung-belatung tersebut? Kalau kamu memang benar-benar telah menciptakan, tentunya kamu tahu jumlah mereka. Maka di situ terdiamlah dengan menundukkan kepala rasa malu. Karena apa? Zat yang mencipta, dia tentu akan mengetahui apa yang dia ciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui, dia menciptakan segala sesuatu dan mengetahui apa yang dia ciptakan sebagai tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini disejajarkan atau disandingkan dua nama Allah, Asmaul Husna, Al-Azizu, Al-Alimu. Al-Azizu maha perkasa, Al-Alimu maha mengetahui. Maha perkasa yang mana keperkasaannya tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Maha perkasa bisa menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Maha perkasa mampu mengatur apa yang dia ciptakan. Maha perkasa mengetahui segala apa yang dia ciptakan. Kadang orang maha perkasa, kadang orang memiliki sifat perkasa dan kekuasaan, tapi dia tidak tahu seluk-beluk daripada kekuasaannya. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang sempurna yang menunjukkan akan kekuasaan, yang menunjukkan akan ketunggalan Dia, tidak ada sekutu baginya. Qala Allah Ta'ala wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Maknanya wa ayatul lahum dalatun ala tauhidihi subhanahu hadzal qamar. Dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia yang menunjukkan akan wahdaniyahnya Allah taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tunggal, tidak ada sekutu baginya, tidak ada satupun yang menyerupainya. Yaitu apa? Rembulan ini, hadzal qamarul ladzi qaddarnahu manazila kulla lailatin,
yabda'u saghiran thumma yakbur thumma yasghur hatta yasira mithla idqin nakhlatil muta'arrij al-mundaris fi riqqatihi wa hinaihi wa sufratihi wa qidamihi, yaitu rembulan. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi rembulan manazil. Manazil itu tempat terbit, tempat dia beredar, bahwa rembulan itu memiliki 28 manzilah. 28 manzilah, dan setiap manzilah itu akan apa? Sejajar dengan rasi bintang tertentu yang mana mengetahuinya ahli astronomi. Lah manzilah ini sebanyak berapa? 28 manzilah. Allah telah menetapkan hal tersebut, yang mana dimulai dengan kecil, muncul kecil, melengkung menghadap ke atas, kemudian membesar sampai apa? Sampai sempurna. Kemudian kembali lagi ke asalnya, itu mengecil lagi, mengecil. Hanya saja ketika mengecil di akhir bulan, dia bentuknya seperti apa? Seperti bunga kurma. Bagaimana bunga kurma itu ketika melengkung menghadap ke bawah. Demikian juga rembulan di akhir bulan, itu bentuknya apa? Melengkung ke bawah. Ini Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan rembulan dari mulai awal bulan yang mengecil, kemudian menjadi sempurna, kemudian kembali lagi ke awalnya, kal urjunil qadim. Seperti apa? Kalau kita bilang seperti bunga kurma atau kelapa, apa namanya bunga kelapa itu? Mayang. Nah, seperti mayang melengkung. Lah bunga kurma juga seperti itu, melengkung gini. Fa subhanallah. Qala Allah Ta'ala, "Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falakin yasbahun." Maknanya, wa ayatus syamsi wal qamari wal laili wan nahari muqaddaratun bitaqdirillah, bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada matahari, yang ada pada rembulan, yang ada pada malam hari, yang ada pada siang hari, itu semuanya setelah Allah Ta'ala tentukan, setelah Allah Ta'ala takdirkan. Fala tatajawazu ma qaddara laha, tidak akan melebihi, tidak akan melewati ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan lebih, tidak akan melampaui apa yang telah Allah Ta'ala tentukan dari peredaran siang dan malam tersebut. Fala syamsu yumkinu an talhaqa bil qamari litaghyiri masarihi au idhabi nurihi, maka matahari tidak mungkin bisa bertemu dengan rembulan sehingga merubah peredarannya atau menghilangkan cahayanya. Walal lailu yumkinuhu an yasbiqan nahar wa yadkhulu alaihi qabla inqidha'i waqtihi. Demikian juga malam tidak akan mendahului siang hari sebelum habisnya waktu dia. Maksudnya apa? Bahwa rembulan sebelum waktunya mengecil, matahari tidak akan bisa apa? Tidak akan mendahulunya, dengan artian langsung menghilangkan cahayanya begitu saja. Akan tetapi apa? Bertahap. Hilangnya cahaya rembulan, berkurangnya cahaya rembulan itu bertahap. Sebagaimana bertambahnya cahaya rembulan itu bertahap. Tidak serta-merta apa? Matahari langsung bisa apa? Menghilangkan atau menghapus cahaya rembulan
dengan tiba-tiba, tapi semuanya apa? Dengan bertahap. Demikian juga perpindahan antara siang dan malam ini juga bertahap. Sebelum waktunya tidak akan apa? Tidak akan hilang cahaya rembulan, sebagaimana sebelum waktunya tidak akan hilang cahaya siang hari. Semuanya Allah Ta'ala atur sedemikian rupa, sehingga apa? Sehingga serasi dan sesuai dengan apa? Dengan apa yang kita lihat. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Wa kullu hadhil makhluqat al musakhkharah wa ghairiha minal kawakib wal majarrat laha masaratiha aw laha masaratuha al khassah biha bitaqdirillahi wa hifdhihi. Bahwa semua makhluk ini yang ada di bumi, yang ada di lautan, di daratan, dan juga yang lainnya dari planet-planet, dari bintang-bintang, dari galaksi, semuanya beredar sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan peredarannya, dan semuanya itu adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjaganya supaya bisa serasi. Bagaimana luasnya alam semesta ini. Al-Majarrat, Majarrat itu galaksi, yang mana itu adalah perkumpulan bintang-bintang dan planet-planet yang satu sama lain saling menarik dan menolak dan beredar sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan meleset dan melenceng dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Min fawaidil ayat, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut di atas. Yang pertama, ma ahwanal khalq 'ala Allahi idza asauhu wa ma akramahum 'alaihi idza ata'uh. Betapa hinanya makhluk jika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa hinanya makhluk di hadapan Allah kalau dia melakukan maksiat. Manusia kalau dia melakukan maksiat, maka di hadapan Allah adalah hina. Dan betapa mulianya makhluk yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, bahwa siapapun dari manusia yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, dia adalah yang mendapatkan karamah, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena karamah itu apa? Karamah itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemuliaan ini hanya didapat dengan apa? Dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pelajaran yang bisa kita ambil minal adillati 'alal ba'thi ihya'ul ardi al-hamidah bin nabatil akhdar wa ikhrajil habbi minhu, yaitu sebagai bukti akan dibangkitkannya Allah Subhanahu wa taala. Itu perumpamaannya adalah tanah yang tandus, kemudian Allah taala siram, tiba-tiba apa? Muncul tumbuh-tumbuhan, tiba-tiba muncul biji-bijian. Mungkin kalau di sini di Indonesia ini enggak terlalu kelihatan, tapi kalau di negeri padang pasir ini ana melihat dengan mata kepala sendiri. Subhanallah, gunung batu, tanah tandus, enggak ada tanamannya sama sekali. Allah siram dalam waktu sepekan, itu hijau tanahnya, tumbuh tumbuhan dan biji-bijian dalam waktu yang sangat singkat. Tidak sampai seminggu sudah hijau semuanya. Mungkin kalian atau sebagian kalian pernah melihat cuplikan video tentang bagaimana tanah yang tandus di Timur Tengah menjadi hijau dan sangat indah. Ini sebagai perumpamaan akan dibangkitkannya hari kiamat, bahwa Allah Ta'ala akan membinasakan semua manusia, semua makhluk, sehingga seperti
tanah yang tandus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiram tanah tersebut, lalu tumbuhlah, bangkitlah makhluk-makhluk yang sudah Allah matikan tersebut, dari mulai manusia, jin, bahkan hewan pun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya manusia dan jin, akan tetapi hewan pun dibangkitkan, dan semuanya akan diadili. Semuanya akan diputuskan. Siapa yang menzalimi, maka dia akan diambil kewajibannya atau haknya untuk diberikan kepada orang yang terzalimi. Hanya saja bedanya, kalau manusia dan jin itu tidak akan mati lagi. Adapun hewan, Allah Ta'ala berfirman, setelah semuanya diadili, Allah Ta'ala berfirman apa? Kuni turaba, jadilah tanah. Maka semua hewan itu menjadi apa? Menjadi tanah rata. Ketika semua hewan menjadi tanah dan rata, orang-orang kufar apa? Mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Aduhai, seandainya aku menjadi tanah seperti hewan-hewan tersebut. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut di atas, yaitu min adillatit tauhid, yang menunjukkan atau dalil atau bukti yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, ketunggalan Allah Subhanahu wa taala, khalqul makhluqati fis sama'i wal ardi wa tasyiriha biqadar, yaitu penciptaan makhluk-makhluk yang ada di langit. Siapa makhluk-makhluk yang ada di langit? Malaikat, bintang, planet, itu semuanya makhluk yang ada di langit. Itu Allah Ta'ala ciptakan begitu serasi. Tidak pernah ada satupun yang apa? Yang bertabrakan sehingga merusak alam semesta atau mengganggu kehidupan manusia di dunia. Dan juga apa-apa yang Allah ciptakan di bumi, baik yang di daratan maupun di lautan, semuanya apa? Semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang meleset dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ketentuan takdir dan ketentuan syar'i. Ketentuan takdir ini tidak akan pernah meleset, pasti akan terjadi. Ketentuan atau ketetapan syar'i, maka ini adalah apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala, terkadang terjadi dan terkadang tidak terjadi. Bedanya ketetapan Allah yang takdir itu apa? Belum tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang syar'i, semuanya dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Maknanya wa alamatul lahum ala wahdaniyatillahi kadzalika wa in'amihi ala ibadi anna hamalna man naja minat tufan min dzurriyyati Adam zamana Nuh fis safinatil mamlu'ati bi makhluqatillahi faqad hamalallahu fiha min kulli jinsin zawjain. Sebagai bukti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti atas ketunggalan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia tidak ada sekutu baginya, yaitu nikmat yang Allah berikan kepada hambanya berupa perahu yang Allah muati dengan berbagai macam makhluk, dari mulai manusia keturunan Adam sampai semua makhluk, masing-masing makhluk satu pasangan. Perahunya siapa? Perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin membinasakan semua yang ada di muka bumi.
Allah menurunkan hujan tidak ada hentinya dan mengeluarkan air dari sumbernya tidak ada berhentinya, sehingga kedua air tersebut bertemu dan menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Semuanya hancur dan binasa kecuali makhluk yang ada di atas perahu tersebut. Dari makhluk yang ada di atas perahu tersebut apa? Berkembanglah sampai sekarang. Jadi manusia yang ada saat ini itu adalah keturunan Nabi Adam dan keturunan Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Adapun keturunan selain dari Nabi Nuh semuanya dibinasakan. Semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya itu semuanya adalah apa? Mengajak manusia supaya merenungkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan tentang ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan berlanjut terus sampai ayat-ayat berikutnya. Wa qauluhu ta'ala wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Maknanya wa alamatun lahum ala tauhidihi wa in'amihi ala ibadihi anna khalaqna lahum min mithli safinati Nuh maraqib. Sebagai tanda bagi mereka atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, atas ketunggalan Allah Subhanahu wa taala, atas keesaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Berupa apa? Berupa kendaraan seperti perahu Nuh, yaitu kapal bahtera yang besar, bisa muat berbagai macam barang tanpa tenggelam. Seperti perahunya Nabi Nuh. Ini kalau kita lihat, kita renungkan kapal. Berapa beratnya kapal? Ratusan bahkan ribuan ton. Itu di atas air tidak tenggelam. Bahkan yang terbuat dari besi dan baja pun tidak tenggelam. Padahal kalau besi baja itu tidak dibentuk dengan perahu, dimasukkan ke dalam air pasti tenggelam. Ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan, ini dikisahkan dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, bahwa ada orang ateis. Kalau dalam bahasa Arab itu mulhid, orang yang tidak mempercayai adanya pencipta dan menyatakan apa? Semua makhluk ini ada dengan sendirinya. Ini orang ateis. Kalau ditanya apa? Mereka nggak mengakui keberadaan sang pencipta. Kalau ditanya siapa yang menciptakan? Semuanya terjadi dengan dirinya sendiri. Semuanya terjadi dengan apa? Dirinya sendiri. Makanya untuk membantah orang-orang ateis ini dengan ayat-ayat ini, bagaimana semuanya terjadi begitu saja tanpa ada pencipta, tanpa ada yang mengaturnya. Nah, dikisahkan Abu Hanifah itu diajak debat oleh seorang ateis. Nah, orang ateis ini sudah datang duluan di tempat perdebatan. Kalau zaman dulu tempat perdebatan itu mesti disaksikan oleh siapa? Disaksikan oleh khalifah. Abu Hanifah sengaja terlambat. Dia naik perahu lewat sungai yang ada di Irak, karena waktu itu zamannya Abu Hanifah itu zaman Khilafah Abbasiyah. Ya. Nah, itu ibu kotanya di Baghdad. Debatnya di ibu kota. Nah, kalau mau ke Baghdad itu apa?
lewat sungai Furat atau sungai Tigris atau Tigris. Nah, itu naik perahu. Nah, Abu Hanifah telat. Nah, begitu sampai di tempat debat, ditanya kenapa telat? Apa takut debat? Abu Hanifah bilang, saya tadi itu di pinggir sungai, itu terheran-heran, ada kayu langsung numpuk-numpuk sendiri bentuk kapal. Kemudian tiba-tiba kayu ini kapal ini penuh dengan muatan, kemudian jalan sendiri, kemudian singgah di dermaga, kemudian muatannya turun sendiri. Muatannya turun sendiri. Ini kalau orang serius diceritain nih, percaya nggak percaya. Nggak mungkin. Orang ateis ini bilang nggak mungkin, kamu itu ngigau toh. Nggak mungkin itu terjadi. Lu bener kok, aku lihat. Orang ateis ini nggak mungkin, itu nggak bisa terjadi. Nggak mungkin kayu tiba-tiba numpuk sendiri membuat kapal sendiri. Akhirnya Abu Hanifah bilang, nah kamu kapal ini aja nggak percaya. Nah bagaimana dengan langit yang begitu serasi, rembulan dan bintang yang berjalan, beredar sesuai dengan tempatnya. Masa nggak ada penciptanya? Ini juga nggak mungkin. Kalau kamu menyatakan nggak ada penciptanya, kamu mengigau seperti orang yang mengatakan kapal kayu menumpuk-numpuk dirinya sendiri dan membuat bentuk kapal, kemudian jalan sendiri tanpa ada nahkodanya. Dari situ terdiamlah orang ateis tersebut. Dan Allah sering menyebutkan atau berulang kali menyebutkan debat-debat hamba-hambanya yang soleh dengan dengan orang-orang yang ateis. Seperti perdebatan siapa? Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud, Nabi Ibrahim menyatakan bahwa di sana ada Al-Khaliq Rabbul Alamin, Al-Khaliq sang pencipta, yang mana dia adalah Tuhan alam semesta, menguasai alam semesta, dan dialah yang berhak untuk diibadahi. Sedangkan raja ini ateis, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka didebat oleh Nabi Ibrahim. Dikatakan Allah taala bisa mematikan dan menghidupkan. Rajanya bilang aku juga bisa. Diambil 2 tawanan, satu dibunuh, satu dilepas. Ini sudah tak bunuh, mati, tak matikan. Ini tak hidupkan, tak lepas. Anak kecil pun tahu. Ya. Kalau yang dilepas ini, sebelum dilepas dia sudah hidup. Tapi Nabi Ibrahim ngalah. Ya wis, nggak apa-apalah. Allah Ta'ala menerbitkan matahari dari arah timur. Kalau kamu memang kuasa, terbitkan dari arah barat. Dari situ dia tertunduk dan mengakui bahwa dirinya adalah lemah dan nggak mungkin matahari terbit dari arah timur tanpa ada yang mengatur serta mengarahkannya. Yang mengatur dan mengarahkannya tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Wa qauluhu ta'ala wa inna sya' nughriqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadhun. Maknanya, walau aradna ighraqahum aghraqnahum fala mughitha yughithuhum in aradna ighraqahum wala munqidha yunqidhuhum idza ghariqu bi amrina wa qada'ina. Jika kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menghendaki kapal bahtera yang berlayar di lautan itu tenggelam, akan Allah Ta'ala tenggelamkan dan tidak ada yang bisa menolongnya. Jika Allah menghendaki menghancurkan kapal tersebut dan tidak ada yang memberikan pertolongan kepadanya,
Ini semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sekiranya kita cukupkan sampai sekian karena waktu sudah masuk waktu salat Isya. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma irfa'anna al-bala'a wal waba'a wal ghala' wal fitana wal mihana ma dhahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.